Ada satu momen dalam hidup saat seseorang tiba-tiba melambat. Bukan karena semua sudah aman, tapi karena pikiran terasa terlalu penuh. Penuh hitungan, penuh kekhawatiran, penuh pertanyaan yang berputar-putar di kepala tanpa jawaban yang jelas. Soal uang, soal masa depan, soal arah hidup yang kadang terasa kabur. Di titik seperti itu, muncul pikiran-pikiran kecil. Bukan pikiran yang keras, lebih seperti bisikan pelan. Kok rasanya hidup begini-begini saja? Kenapa usaha rasanya berat terus? Apa yang sebenarnya kurang? Lalu tanpa sadar, kita mulai memperhatikan sekitar, melihat orang lain, melihat cara mereka hidup, cara mereka bekerja, cara mereka bertahan. Dan di situ sering muncul satu pengamatan sederhana. Banyak orang Cina terlihat lebih siap menghadapi hidup. Bukan selalu kaya, bukan selalu sukses besar, tapi terlihat tahan lama. Usahanya nggak selalu ramai, tapi jarang hilang. Hidupnya nggak selalu mudah, tapi jarang panik. Pengamatan ini bukan untuk membandingkan, bukan juga untuk menyalahkan diri sendiri. Lebih ke rasa penasaran yang jujur. Karena faktanya, kita semua hidup di dunia yang sama. Tekanan ekonomi datang ke semua arah. Harga naik tanpa permisi. Waktu jalan terus tanpa menunggu siapapun. Banyak dari kita hidup dengan gaji yang terasa pas-pasan. Bekerja keras, tapi rasa aman tetap jauh. Bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena sistem hidup memang sering tidak ramah. Di tengah kondisi itu, wajar kalau muncul satu pertanyaan pelan. Sebetulnya, apa yang membedakan? Bukan soal rahasia besar, bukan soal bakat turun-temurun. Mungkin justru soal cara berpikir kecil yang diulang setiap hari. Cara melihat uang, cara memperlakukan kerja, cara menghadapi capek tanpa drama berlebihan. Obrolan ini bukan mau menggurui, bukan mau memberi jalan pintas. Ini hanya ajakan untuk duduk sebentar, menurunkan bahu, dan melihat satu sudut pandang lain yang sering luput diperhatikan. Pelan-pelan, tanpa tekanan, tanpa tuntutan berubah cepat. Karena kadang, kesuksesan tidak dimulai dari langkah besar, melainkan dari cara memandang hidup yang sedikit lebih tenang. Kalau kamu merasa obrolan ini pelan, itu memang disengaja. Karena hidup juga jarang memberi ruang untuk benar-benar didengar. Kalau di titik ini kamu merasa nyambung, boleh pelan-pelan tekan tanda suka. Bukan sebagai angka, tapi sebagai tanda. Aku ada di sini dan aku dengerin. Dan kalau kamu mau berbagi cerita, cerita yang mungkin selama ini cuma dipendam, kolom komentar terbuka. Kadang, membaca kisah orang lain membuat kita sadar, kita nggak sendirian. Sekarang kita masuk ke realitas yang kita jalani setiap hari. Hidup kebanyakan orang berjalan dengan pola yang mirip. Pagi berangkat, siang bertahan, malam menghitung sisa tenaga dan sisa uang. Uang datang bulanan, lalu pelan-pelan mengalir ke banyak arah. Bukan ke hal-hal mewah, tapi ke hal-hal yang kelihatannya kecil, namun jumlahnya terus. Makan, transport, tagihan, kewajiban keluarga, dan kebutuhan tak terduga yang selalu datang di waktu yang salah. Di kondisi seperti ini, banyak orang merasa gagal tanpa benar-benar tahu kenapa. Padahal yang terjadi seringkali sederhana. Penghasilan dan kehidupan tidak lagi seimbang. Menariknya, kalau memperhatikan pola hidup banyak orang Cina, ada satu benang merah yang sering muncul. Mereka hidup di realitas yang sama kerasnya, bahkan seringkali lebih keras. Banyak dari mereka tumbuh di lingkungan yang tidak menjanjikan kenyamanan. Hidup di dunia yang menuntut siap dari awal. Dan mungkin justru karena itu, mereka belajar satu hal penting. Hidup jarang memberi ruang untuk lengah. Dalam keseharian, hal ini terlihat dari cara mereka memperlakukan uang. Bukan dengan rasa takut berlebihan, tapi juga bukan dengan santai tanpa arah. Uang dilihat sebagai alat bertahan, bukan alat pamer, bukan simbol harga diri, tapi alat supaya hidup bisa jalan besok, lusa, dan seterusnya. Banyak dari kita tumbuh dengan pola yang berbeda. Saat ada sedikit uang lebih, kita merasa akhirnya bisa bernapas. Dan di momen itu, kita ingin memberi hadiah pada diri sendiri. Wajar, sangat manusiawi. Bedanya, di sebagian keluarga Cina, rasa aman tidak datang dari apa yang dibeli, tapi dari apa yang disimpan. Bukan karena pelit, bukan karena tidak ingin menikmati hidup,
tapi karena hidup sudah mengajarkan rasa aman lebih mahal dari rasa senang sesaat. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal latar belakang dan pengalaman hidup yang membentuk cara berpikir. Dan mungkin tanpa disadari, banyak dari kita terjebak dalam pola yang tidak pernah benar-benar kita pilih. Kita hanya mengikutinya, karena semua orang juga begitu. Di titik ini, coba berhenti sebentar. Lihat hidup sendiri. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Dan kalau kamu merasa obrolan seperti ini layak diteruskan, menekan tombol subscribe bisa jadi cara kecil untuk terus duduk bareng di obrolan-obrolan pelan berikutnya. Di bagian ini, kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Tidak ada yang perlu disalahkan. Karena sebagian besar kesalahan dalam hidup ekonomi terjadi bukan karena niat buruk, tapi karena kebiasaan kecil yang dibiarkan berjalan lama. Banyak orang tumbuh dengan satu keyakinan halus. Selama masih bisa bertahan bulan ini, berarti semuanya baik-baik saja. Tanpa sadar, standar aman jadi sangat pendek. Sebulan, 2 minggu, kadang bahkan cuma sampai gajian berikutnya. Pola ini pelan-pelan membentuk cara berpikir. Uang diperlakukan sebagai sesuatu yang datang dan pergi cepat, bukan sesuatu yang perlu diajak bicara secara jangka panjang. Kesalahan yang sering muncul bukan soal jumlah besar, jarang tentang keputusan ekstrim. Lebih sering soal hal-hal kecil yang diulang terus-menerus. Misalnya, rasa ingin terlihat sudah sampai. Tanpa sadar, kita menggunakan konsumsi sebagai penanda pencapaian. Bukan untuk orang lain saja, tapi juga untuk menenangkan diri sendiri. Di sisi lain, banyak keluarga Cina tumbuh dengan narasi yang berbeda. Narasi bahwa hidup tidak pernah benar-benar aman. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga kewaspadaan. Akibatnya, mereka terbiasa menahan diri bahkan saat sebenarnya mampu. Bukan karena takut miskin, tapi karena sadar bahwa keadaan bisa berubah cepat. Kesalahan lain yang sering tidak disadari adalah cara kita memandang kerja. Banyak dari kita melihat kerja sebagai alat untuk segera menikmati hidup. Kerja keras sekarang supaya bisa santai nanti. Sementara itu, di banyak keluarga Cina, kerja dilihat sebagai bagian hidup itu sendiri, bukan fase sementara, bukan sesuatu yang harus segera ditinggalkan. Ini bukan soal siapa lebih rajin, ini soal ekspektasi. Kalau kerja dianggap beban, maka setiap penghasilan terasa harus segera dibalas dengan kesenangan. Kesalahan lain yang pelan-pelan menggerus stabilitas adalah ketidaksabaran. Bukan ketidaksabaran besar, tapi versi halusnya. Ingin hasil cepat, ingin perubahan instan, ingin hidup terasa naik level dalam waktu singkat. Padahal banyak orang Cina terbiasa hidup dalam ritme yang lambat tapi konsisten. Tidak ramai, tidak terlihat spektakuler, tapi jarang jatuh jauh. Kesalahan terakhir yang jarang disadari adalah cara kita menafsirkan kegagalan. Sedikit salah, langkah sering langsung dianggap bukti bahwa kita tidak cocok. Di sisi lain, kegagalan di banyak komunitas Cina lebih sering dilihat sebagai bagian proses, bukan aib, bukan akhir cerita, tapi pelajaran mahal yang harus dibayar sekali, supaya tidak terulang. Semua ini bukan untuk menyudutkan siapapun. Kita semua membawa cerita masing-masing. Lingkungan membentuk kita, keadaan memaksa kita, tapi memahami pola bisa jadi langkah awal untuk berhenti mengulangnya tanpa sadar. Di titik ini, kita tidak sedang mencari rumus sukses. Tidak ada angka ajaib. Tidak ada langkah instan. Yang ada hanya satu ajakan pelan, menggeser cara memandang uang dan hidup. Banyak orang Cina tumbuh dengan satu pemahaman sederhana, hidup itu panjang. Dan karena panjang, tidak semua hal perlu dipercepat. Uang, dalam sudut pandang ini, bukan alat untuk membuktikan apa-apa. Ia lebih mirip bantalan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa saat jatuh. Karena itu, banyak keputusan diambil bukan berdasarkan rasa ingin, melainkan berdasarkan ketahanan. Apakah ini membuat hidup lebih ringan 5 tahun ke depan? Atau justru lebih berat? Ini bukan soal perhitungan rumit. Lebih ke kebiasaan bertanya sebelum memutuskan. Perspektif lain yang menarik adalah cara melihat waktu. Waktu tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang harus segera diuangkan, tapi sebagai aset yang perlu dijaga. Bekerja lama tidak selalu dianggap rugi. Belajar pelan tidak selalu dianggap tertinggal. Yang penting, arah tetap jelas, meski langkah kecil. Dalam keseharian, ini terlihat dari kesediaan untuk hidup di bawah kemampuan. Bukan karena tidak mampu lebih, tapi karena memilih aman dibanding terlihat. Banyak dari kita hidup sebaliknya. Kemampuan dinaikkan seiring gaya hidup.
Sedikit naik penghasilan, pengeluaran ikut naik. Tanpa sadar, jarak aman tidak pernah terbentuk. Perspektif baru ini mengajak melihat uang sebagai ruang bernapas, bukan target, bukan tujuan akhir. Ruang untuk salah, ruang untuk berhenti sebentar, ruang untuk bilang tidak pada hal-hal yang tidak penting. Ada juga sudut pandang tentang risiko. Banyak orang Cina tidak anti risiko, tapi mereka jarang mengambil risiko yang bisa menjatuhkan semuanya. Risiko diambil perlahan, dengan perhitungan, dengan cadangan, bukan dengan nekat. Ini bukan berarti hidup jadi kaku. Justru sebaliknya, hidup jadi lebih tenang karena tidak terus berada di tepi jurang. Perspektif ini tidak menjanjikan hidup langsung berubah. Tidak ada sensasi besar, tidak ada lonjakan cepat. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh. Rasa kendali. Bukan kendali penuh, tapi cukup untuk tidak panik saat keadaan bergeser. Dan mungkin disitulah letak kesuksesan yang sering luput terlihat. Bukan soal seberapa tinggi naiknya, tapi seberapa jarang jatuh terlalu dalam. Di bagian ini, tidak ada hal baru yang perlu ditambahkan. Tidak ada konsep besar. Tidak ada teori. Yang ada hanya ajakan untuk menoleh ke dalam. Pelan-pelan, coba lihat hidup sendiri tanpa emosi berlebihan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyesal, hanya untuk memahami. Cara kita memperlakukan uang selama ini datang dari mana? Dari kebutuhan nyata atau dari keinginan untuk merasa aman sebentar? Saat uang habis lebih cepat dari rencana, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hidup yang terlalu mahal atau kita yang jarang memberi jarak antara ingin dan perlu? Cara kita bekerja juga layak diperhatikan. Apakah kerja dilihat sebagai musuh yang harus segera dikalahkan atau sebagai bagian hidup yang perlu dijalani dengan ritme yang masuk akal? Banyak orang Cina tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup bukan lomba cepat. Tidak semua orang harus sampai di waktu yang sama. Tidak semua orang perlu terlihat berhasil di usia tertentu. Pertanyaannya sekarang bukan kenapa mereka bisa, tapi bagian mana dari cara berpikir itu yang mungkin relevan untuk hidupku. Apakah soal menahan diri, soal kesabaran, soal tidak panik saat tertinggal sedikit? Tidak semua bisa diambil, dan tidak semua perlu diambil. Setiap orang punya konteks sendiri, punya luka sendiri, punya tanggung jawab yang berbeda, tapi kesadaran kecil bisa mengubah arah. Kesadaran bahwa stabilitas tidak datang dari lonjakan, melainkan dari konsistensi. Bahwa rasa aman tidak selalu terasa seru, tapi sangat berharga. Coba tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri. Bagian hidup mana yang selama ini terlalu dipaksakan? Bagian mana yang bisa sedikit dilonggarkan? Tidak perlu dijawab sekarang. Tidak perlu langsung ada rencana. Cukup disadari. Karena perubahan yang bertahan lama jarang dimulai dari tekanan. Lebih sering dari kejujuran kecil yang akhirnya berani diakui. Diam sebentar di titik ini juga sudah merupakan langkah. Kalau obrolan ini terasa pelan, itu bukan karena tidak ada yang penting. Justru karena hal-hal penting sering tidak datang dengan suara keras. Kesuksesan dalam banyak cerita orang Cina bukan tentang menjadi yang paling cepat. Bukan tentang terlihat paling menonjol. Lebih sering tentang tetap berdiri saat yang lain kelelahan. Bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang sudah berdamai dengan kenyataan bahwa masalah akan selalu datang. Mungkin itulah 7 alasan yang sering tidak disebutkan. Bukan 7 langkah, bukan 7 rahasia, melainkan 7 sikap hidup yang tumbuh dari pengalaman panjang. Menahan diri, melihat jauh, menghargai kerja, hidup di bawah kemampuan, tidak panik menghadapi perubahan, mengambil risiko dengan sadar, dan menerima proses tanpa drama. Tidak semua cocok untuk semua orang, dan tidak semua perlu ditiru utuh. Tapi, memahami cara berpikir lain bisa membuat kita lebih lembut pada diri sendiri. Hidup tidak sedang berlomba dengan siapapun. Tidak ada garis finish bersama. Yang ada hanya perjalanan masing-masing dengan ritme yang berbeda. Kalau hari ini terasa berat, itu bukan tanda gagal. Seringkali itu tanda bahwa kamu masih bertahan. Dan bertahan di dunia yang keras seperti sekarang sudah merupakan bentuk keberanian. Tidak perlu berubah besar hari ini. Tidak perlu keputusan drastis. Cukup satu kesadaran kecil yang dibawa pulang setelah obrolan ini. Pelan-pelan saja. Hidup jarang menolak orang yang mau belajar tanpa menyakiti diri sendiri. Terima kasih sudah duduk sampai akhir. Menyimak dengan tenang. Semoga setelah ini, langkah terasa sedikit lebih ringan.